Eh, saya ulangi pernyataan saya bahwa memang negara sudah dikudeta oleh Jokowi bersama oligarki 2016. Itu faktanya. Saat itu bersamaan orang-orang aktivis yang memperjuangkan rakyat diberhentikan. Sudirman Said, Riza Ramli, Anies Baswedan, itu diberhentikan dan masuklah para konglomerat menjadi menteri. Jadi setelah itu Presiden Jokowi melakukan kudeta bersama oligarki, maka negara sudah di tangan oligarki sama Jokowi. Partai-partai itu menjadi alat oligarki. Ya, partai-partai, sehingga puncaknya muncullah Undang-Undang Cipta Kerja yang menghalalkan segala cara untuk menggolkan keinginan oligarki. Jadi kira-kira itu karpet merahnya Undang-Undang Cipta Kerja yang dibikin oleh Jokowi. Nah, itulah kenapa sekarang kita selalu bertanya, kenapa partai diam semua? Karena saya yakin mereka terlibat dalam undang-undang semua itu dan mungkin juga menjadi penikmat daripada hasil kudeta Jokowi bersama oligarki. Nah, itu dinikmati sekarang dan mungkin juga oligarki sudah punya sprindik tersendiri selain Jokowi. Jadi oligarki punya sprindik sendiri kepada tokoh partai, ulama, cendekiawan punya, karena sehingga mereka diam. Mungkin yang hadir di sini memang nggak dihitung oleh oligarki. Ngapain gua kasih amplop kalian? Kira-kira selain nggak bisa dikasih amplop juga ya kira-kira ini bilang orang-orang biarinnya orang-orang gila aja itu mereka. Nah, saya ingin menyatakan kenapa bahaya sekali. Saya kasih tahu anatomi bagaimana oligarki. Kalau di Rempang, kita mulai dari barat, Rempang itu luas lahannya sebenarnya 18.000 hektar, 70.000 hektar itu untuk hutan lindung. Sisanya jadi PSN semua. Jadi artinya pulau itu akan dikosongkan. Oke. Yang menarik kali Rempang ini adalah negara sudah terusir oleh oligarki di Rempang. Semua aparat desa, camat itu sudah harus keluar meninggalkan Pulau Rempang. Dan perusahaanlah yang masuk berkantor di situ. Bayangkan kantor camat itu yang berkantor adalah camat diusir oleh PT dan berkantor mereka di sana. Jadi ini fakta. Kalau Pak Prabowo menyatakan tidak boleh ada dalam negara, Pulau Rempang itu sudah negara dalam negara real. Ya itu ya. Nah, yang menariknya adalah bahwa betul-betul negara sudah terusir. Nah, itu Rempang. Bayangkan nanti kosong dan yang mau dibantu hanya Pak beri kelas tapi butuh 7.000. Nah, hutan lindungnya pun mau diturunkan statusnya. Jadi kira-kira akan habis. Pik 2 berbeda. Pik 2 adalah ada penyeludupan hukum karena statusnya hanya 1.700 hektar tapi dia bebaskan hampir seluruh sebagian besar. Jadi itu benar dengan pemaksaan. Nah, waterfront land Surabaya itu berbeda lagi kasusnya. Adalah mau membangun kota di reklamasi 1.140 hektar. Dan menariknya reklamasi langsung ditunjuk perusahaan oleh Jokowi. Nah, di IKN berbeda lagi. Rakyat yang punya tanah puluhan tahun hanya dipakai hak pakai 10 tahun, sementara orang asing yang mau masuk dikasih HGU HGB 190 tahun. Jadi kesimpulannya adalah Jokowi ini betul-betul sudah menjual tanah air ini kepada oligarki. Nah, itu yang di perkotaan, yang di pedesaan lebih parah lagi. Ada grup yang menikmati jutaan hektar lahan. Kita belum pernah masuk bagaimana di Marwani, berapa tambang yang diserahkan ke Cina. Ya, almarhum Faisal Basri sudah membuka. Nah, kita belum datang ke Maluku Utara, kita belum datang ke Kalimantan boksit, kita belum datang ke
perkebunan dan kelapa sawit di Kalimantan, di Sumatera, ATI semua itu oligarki semua yang menguasai. Jadi kita ini betul-betul sudah tanah kita sudah diserahkan oleh Jokowi kepada oligarki dan asing. Tanah dan tambang itu sudah diserahkan oleh oligarki dan saya setuju pernyataan Pak Ariefto bahwa ini tidak bisa dengan pendekatan hukum normal untuk menyelesaikannya. Ini sudah atur, mohon maaf aja kalau nggak revolusi untuk menyelesaikan ini agak berat. Karena kalau Bapak pakai cara hukum, ya kita lah kemarin baru dapat masa korupsi puluhan ratusan triliun, 300 triliun hanya dihukum 6,5 tahun. Itu menurut saya betul melukai hati masyarakat. Nah, inilah menurut saya bahwa memang istilah saya sudah kondisi darurat, Pak. Karena Jokowi sudah menyerahkan kedaulatan ini, mengkudeta kedaulatan ini bersama oligarki. Itu yang paling bahaya. Nah, sehingga menurut saya bukan kita ini kan bahwa dan kita tidak bisa berharap karena kelihatannya tokoh-tokoh dan partai politik dipegang juga sprindiknya oleh oligarki. Terima kasih. Pak, mungkin bisa jelaskan tadi sedikit tentang sprindik biar jelas kepada teman-teman. Jadi begini, saya ini kalau orang itu partai atau tokoh sudah pernah menerima amplop dari oligarki, maka pasti oligarki punya dokumentasi. Menerima uang haram itu pasti punya. Dan kalau dia coba menyanyi, maka dia buka. Dan ini bisa saja kerjasama dengan penegak hukum. Ini orang ini loh. Coba lihatlah, ada menteri dulu datang ke Kiai, kelihatan amplopnya diserahkan kok. Betapa beraninya itu di syuting loh. Ada ke kantor ormas keagamaan terbesar, kan kelihatan amplopnya diserahkan. Jadi maksudnya betapa mereka tuh sudah menjebak, jadi menjebak seluruh pihak, apalagi partai politik. Bagi partai politik. Jadi kira-kira menurut saya mereka sudah terpenjara oleh oligarki. Jadi kita tersandra. Oke, jadi memang kalau Bang Marwan minta penjelasan, amplop yang dimaksud Bang Said itu tidak benar-benar berwujud amplop saja. Ya. Kalau kita dengar wawancara Pandana Baban kan Marwan Sirait mengaku mendapat rumah di Jalan Diponegoro Menteng 100 miliar rupiah dari aduan. Itu kata Pandana Baban ya, bukan kata saya. Oke, Bang Said cukup ya. Terima kasih banyak. Sekarang kita